Halo teman-teman yang udah bergabung, selamat datang. Malam ini kita mau live bareng narasumber kece. Kece gak sih? Kece banget. Nanti kita lihat. Nah, sudah datang nih Kak Konitanya. Hai, halo Halo, Kak Konita. halo Apa Bang. kabar? Alhamdulillah kabar baik. Jelas ya Uh, ini ya. Kenapa? Jelas suaranya nggak? Jelas nggak? Jelas dong, jelas banget. Lebih dekat, lebih Oke. jelas. Oh iya, sebelumnya mau kenalin dulu kali ya. Kakak mau kenalin diri sendiri atau dikenalin? Aku nggak terlalu kenal kakak. Dikenalin dulu. Iya, Wah parah banget sih, parah banget. iya kita kan nggak pernah kenal lebih jauh. Iya ya. Ya Mm-mm. paling kenalan singkat ya. Iya, kenalin dong. Hmm, ya boleh boleh. Kenalkan nama saya Konita Zahra. Oh, Mm-mm. ya kenalkan nama saya Konita Zahra. Saya asal dari Medan. Terus apa lagi? Oh kegiatan saat ini Oh iya. ya Heeh. saya ini pengangguran ya. Pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara. Saya iya pengacara pengangguran banyak acara di mana-mana suka-suka ya. Iya dong. Keren banget kakak. Kakak aktif kegiatan sosial mulai dari kapan sih? Bener. Aktif banget kegiatan sosial tuh setelah lulus kuliah sebenarnya. Karena waktu Loh, kuliah dulu fokusnya di akademik. oh iya. Jurusannya dong. Kenapa? Jurusannya Kenapa gizi. bisa bisa sibuk banget kuliah? Aku jurusannya gizi, tapi lari banget ya ke bisnis ya gitu deh. Jurusan gizi, kesibukan Mm-mm, bisnis, hobinya, terus sosial. Hobinya, hobinya sosial. hobinya, ya hobinya main-main. Hmm, main-main tapi bermanfaat ya. Berarti jangka waktu dari lulus sampai sekarang tuh udah kira-kira berapa lama kak? 4 tahun kalau nggak salah, sampai 4 tahun. 4 tahun lah ya, udah berkegiatan sosial. Iya, kurang lebih. Hmm. Karena bingung kan, di sini Mm-mm. kegiatannya mau ngapain, kayak gitu. Mm. Gitu. Dan kalau selama kuliah kan kayak apa namanya lebih sukanya di akademik, bukan sukanya sih, maksudnya fokusnya di Mm. akademik kayak gitu, Mm. nggak mau yang lain-lain gitu Mm. supaya nggak ganggu sebenarnya. Kalau organisasi tetap organisasi selama Mm. kuliah kayak Mm. BEM gitu kan, Mm. tapi yang organisasinya nggak kayak sosial kayak gini yang Mm. total banget gitu, Intrakampus enggak. lah ya. Iya kampus ya, Heeh. kayak BEM lah, lebih lebih Mm. ke BEM gitu. Emang Mm. BEM sih sebenarnya kok gue. Santai santai kak, nggak usah ngerasa canggung. Terus terus, abis itu Ya pasca gitu. lulus baru. Baru Ah. kayak nyari-nyari kegiatan sebenarnya Mm. dan bingung juga sih. Mm. Sekalian mau nyari temen sih di Medan karena Mm. teman-temanku yang udah lulus kuliah kan udah nggak Mm. pada balik ke Medan. Mereka itu yang di Mm. ya di Jakarta gitu Iya. kan. Nah, yang di Medan tuh paling Mm. beberapa orang doang dan Mm. rata-rata udah pada kerja kan. Jadi kayak Mm. mereka tuh ya udah sibuk banget. Jadi kayak aku Mm. mencari teman-teman di organisasi. Mm. Berarti udah lumayan lah ya, 4 tahun ikut kegiatan sosial ya kan. Sekarang jadi salah satu eh, leader, nggak mungkin dong nggak ada yang didapat. Nah mungkin bisa sedikit sharing kali ya kayak apa sih maksudnya, pengalaman apa sih yang didapat selama yang berkegiatan sosial sejauh ini ya kan, mungkin bisa diceritain Hmm, sama teman-teman yang udah gabung. banyak banyak banget sih yang didapat. Salah satunya insight mengenai eh, kehidupan di masing-masing apa namanya masing-masing orang tuh berbeda-beda gitu Mm. kan. Jadi kayak lebih kepada semakin bersyukur gitu. Karena selama Mm. ini kayak punya teman dan lain sebagainya itu nggak kayak Mm. yang seperti ini. Jadi setelah ikut organisasi, Mm. kemudian gabung dan ikutin banyak kegiatan dan lain sebagainya, kayak jadi Mm. oh ini loh, jadi ini loh kehidupan sebenarnya. Karena kehidupan di yang nyata ini Uh-uh. di pengasuhan dan lain sebagainya di luar Uh-uh. kampus tuh berbeda banget dengan kita selama kampus dulu gitu, Iya, beda banget dan beda ya kak. ngerasa ya jadi rasa syukurnya lebih berlebih gitu. Apa tuh kak bedanya yang ngebedain kegiatan di kampus sama di luar kampus, apalagi kalau misalnya sudah terjun ke masyarakat? Benar, jadi kalau di kampus tuh kan terbatas ya, terbatas dan Mm. hanya di lingkupan yang kayak Mm. misalnya ya kampus-kampus aja atau misalnya Mm. yang organisasi pemuda, maksudnya yang kayak pemuda aja atau yang benar-benar yang kayak kalaupun ada sosial tapi sosialnya yang benar-benar lingkupan yang kecil atau yang kayak pemuda. Tapi kalau misalnya yang organisasi di luar kampus kayak gini secara nasional lebih kepada kayak seluruhnya. Jadi Mm. masyarakat baik Mm. dewasa, dewasa muda sama anak-anak. Mm. Jadi kayak benar-benar kita belajar banyak dari anak-anak pun banyak belajar dari Mm. dewasa apa namanya dari dewasa yang Mm. muda atau dewasa Mm. yang udah lanjut juga kita banyak belajar Mm. gitu. Kayak kemarin pengabdian ketemu sama ibu-ibu Mm. cerita, oh ini dulu Mm. begini, kayak banyak banget, Iya. banyak mungkin nggak bisa diceritain secara satu-satu karena bakalan lebih Seru banget kan, berarti harus dicoba.
Nah, Iya benar sekali. ini sih Kak, mungkin ada yang masih banyak bertanya kalau misalnya, oke, untuk teman-teman di kampus mungkin yang ada di daerah kan udah sering menjumpai hal-hal yang kayak gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang di kota nih, yang belum pernah punya mindset ngapain sih harus ke desa, apa sih yang didapat dari desa gitu kan? Untuk apa sih gue ke desa? Atau ngapain sih gue jadi relawan gitu kan? Nggak dibayar, nggak dapet apa-apa, cuma capek doang. Nah, itu Hmm. biasanya apa yang jadikan kita untuk bisa memulai itu? Kira-kira apa tuh Kak? Oh, jadi kan kita mulai. Pertama sih kembali lagi ke apa namanya niat awal kita gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya teman-teman mau benar-benar dapat banyak pelajaran, ya Mm-mm. coba aja jadi relawan karena Mm-mm. untuk jadi relawan itu ibaratnya kayak kita kuliah kerja nyata, Mm-mm. tapi kita insight-nya itu Mm-mm. di apa namanya di dalam diri kita gitu, nggak dalam Mm-mm. bentuk materi. Yang namanya Mm-mm. relawan kan gaji gitu kan. Mm-mm. Jadi benar-benar yang kayak kita dapat insight-nya itu benar apa namanya Apa yang tuh? bermanfaat untuk kedepannya, yang Mm. bermanfaat untuk pengembangan diri. Nah, Iya. self development sebenarnya Oh, gitu sih. seru banget. Nah, jadi ya self development pengembangan diri. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya mau benar-benar mengembangkan diri dan Mm-mm. kemudian lebih lebih bagus lagi gitu kan. Mm-mm. Nah, di bagian relawan inilah Mm-mm. saatnya gitu sih. Karena kalau untuk kita kerja Mm-mm. yang kita dapat tuh sebenarnya banyak juga pengalaman dan Mm-mm. materi, tapi pengalamannya nggak sebanyak kalau jadi relawan gitu. Makanya kan Mm-mm. sekarang banyak banget kan yang mau jadi Mm-mm. relawan-relawan kayak Mm-mm. gitu. Iya. Udah banyak banget sekarang teman-teman yang emang punya satu visi bersama. Cuma PR-nya gimana caranya kita menyatukan visi-visi kecil itu menjadi visi besar. Nah, itu mungkin Benar. yang menjadi PR kita bareng-bareng kayak gitu. Dan satu lagi sih sebenarnya kalau untuk mau jadi relawan tuh Mm-mm. sebenarnya nggak harus terjun ke desa gitu, nggak. Mm. Banyak kok yang relawan-relawan yang saya tahu gitu kan, yang apa namanya, yang di organisasi saya juga yang lain tuh kayak Mm. mereka relawannya di kota. Di kota tuh Mm. sebenarnya banyak juga kok yang apa namanya, ada yang membutuhkan kita juga, Mm. misalnya ada rumah belajar kah, atau Mm. misalnya rumah pintar atau misalnya apa namanya kegiatan sosial lainnya tuh banyak kok yang di kota gitu. Jadi nggak hanya di desa, nggak hanya di kota, tapi kembali lagi ke diri kita. Apakah kita mau mengembangkan diri kita Mm. melalui kegiatan-kegiatan organisasi ini atau enggak gitu. Mm. Intinya siapa yang mau berkembang dia harus mau ikut kegiatan-kegiatan sosial ya Kak. Betul. Mm. Jadi sebenarnya itu sebenarnya ya kalau Mm. dari aku yang kemarin dapat dari apa namanya Mm. dari insight beberapa orang recruiter kita atau Mm. baca-baca sebenarnya itu Mm. kembali lagi ke bagaimana cara penulisan plan gitu kan. Plan itu kan Bentar, Kak. biasanya kan kalau kita biasanya kan kalau kita daftar untuk daftar ya biasanya kan kalau kita daftar untuk organisasi itu kan pasti ada diminta plan kan, plan apa Iya, sih program kerja gambaran gitu lah kan, ya. program kerja, gambaran program kerja yang akan dibuat. Nah kalau kita tuh gambaran program kerjanya yang program kerjanya unik gitu, satu Unik. unik, Mm. kemudian unik dan yang belum pernah dikerjakan dan realistis sebenarnya. Jadi Realistis sih jangan poinnya ya. benar ya. Kalau menurut aku gitu sih, karena aku juga kemarin ngeliat program-program yang daftar di ekspedisi Yalis Sumut itu, Mm. gitu. Jadi kita ngeliat program yang bagus, Mm. tapi yang realistis bisa dijalanin atau Mm. enggak, dan sesuai enggak dengan lokasi yang kita Tujuh. apa namanya tuju gitu kan. Karena kan di apa namanya di proposal atau Mm. di proposal kita kan ada kegiatannya, terus kan mereka ngeliat nih gambaran di wilayahnya gitu kan. Kalau mereka Mm. tahu gambaran wilayahnya, mereka pasti Mm. akan tahu nih kegiatan apa atau program apa yang bisa mereka buat gitu. Nah, Mm. kemungkinan Mm. kalau mereka nggak lolos, bisa jadi pertama karena programnya itu belum relevan atau Belum relevan. tidak bisa direalisasikan di daerah yang dituju gitu. Mm. Ya kan, satu. Satu. Yang kedua kemungkinan besar dari niatnya sendiri sebenarnya. Niat ya. Karena pada saat wawancara tuh kelihatan kalau misalnya dia niatnya sungguh-sungguh atau niatnya pengen beken-beken aja kayak gitu. Karena kan biasanya kalau lulus kan Iya. keren banget nih bisa lulus ini, keren banget nih bisa lulus ini kayak gitu sih. Niatnya harus Ini bisa sebenarnya disampaikan dengan baik ya Kak ya. iya benar. Kadang kalau misalnya niatnya menggebu-gebu tapi cara penyampaiannya kurang juga untuk meyakinkan Iya pewawancaranya. benar, benar sekali. Benar. Kemarin BTW kegiatannya di mana tuh Kak? Teman-teman Yalis Sumut di Lingkar Toba. Danau Toba, dekat Danau Toba. Jadi kita itu di Asahan itu kayak pinggirannya Danau Toba. Jadi kalau mau ke sana tuh pasti ngelewatin Danau Toba kayak gitu. Danau Toba. Berarti perjalanannya berapa lama kira-kira? Kalau dari kota menempuh jarak
Dari sini ke sana berapa ya? 6 sampai 8 jam kalau nggak salah deh. 6 sampai 8 jam. Iya, 6 sampai 8 jam. Akses jalannya gimana, Soalnya Kak? aku di perjalanan tidur. Akses bagus kok, bagus banget. Iya. Bagus. Ini dong, coba mungkin dikasih tahu lebih lebih jelasnya konkretnya salah satu program yang dilaksanakan di sana misalnya supaya punya gambaran untuk teman-teman nih yang mungkin belum pernah ikut tapi mau ikut bener-bener kan nggak punya ide atau apa segala macam tapi mau tahu siapa tahu kakak bisa sharing. Kita salah satu kemarin itu kan ada yang buat apa namanya salah satu programnya rumah belajar yang Rumah karena belajar. di rumah belajar itu aku lupa namanya apa tapi lebih kepada kayak dia mengajarin kayak buat program aku pernah dengar program untuk anak-anak supaya bisa nangkep nih gitu kan cepat nangkep nih gimana pelajarannya kayak gitu itu salah satunya ada yang pernah kayak gitu kita terima kemudian dari segi kesehatan ada yang dia apa namanya udah program gitu benar-benar yang bisa direalisasikan misalnya entah senam atau apa kayak gitu sih lebih kepada kayak gitu sama satu lagi saya tuh lupa yang kita lihat itu pengalaman sebenarnya sih jadi apakah dia sudah pernah punya pengalaman atau enggak kayak gitu sih Itu lebih ditekankan untuk kamu yang udah pengalaman atau yang belum, Kak? Nah, kalau yang belum punya pengalaman, biasanya kita tanya untuk di bagian dia punya organisasi atau enggak. Kemudian di organisasinya latar belakang organisasi ya. Iya, karena kalau misalnya dia nggak pernah ikut organisasi sekalipun, gimana dia mau bergabung? Karena kan di sini intinya adalah kita bekerja sama dalam tim. Kalau dia nggak pernah kalau dia nggak pernah ikut organisasi manapun gitu, kalau kampus nggak ikut, gimana dia mau bisa bekerja sama dengan tim kayak gitu kan? Karena ini paling penting sebenarnya. Iya, betul. Terus apa lagi tuh? Tadi ada yang satu lagi yang kurang? Satu lagi, ini apa namanya? Kita ngelihat dari kalau misalnya si program ekspedisinya atau misalnya kegiatannya ada sponsor atau pihak ketiga gitu kan. Nah itu biasanya kita ngeliat lagi apa keinginannya gitu kan. Kayak kemarin kita kan kita kebetulan alhamdulillah dapat sponsor utama gitu kan. Iya. Selamat. Kemudian sponsor utama ini minta kita fokusnya di pariwisata. Nah, karena pengembangan pariwisata. Iya, pengembangan pariwisata. Makanya kemarin itu kita benar-benar rekrut orang yang bisa mendongkrak banget di pariwisatanya dari segi makanya kita bisa nge-hire volunteer yang pandai melukis ya gitu. Jadi yang melukis dan sebagainya gitu. Jadi lebih ada itu kalau misalnya punya sponsor utama gitu. Ada request-nya juga ya dan harus menyesuaikan. Itu poin plus sih sebenarnya. Itu sih poin tambahan gitu. Karena mungkin dia juga mau mencari kegiatan-kegiatan yang memang relevan untuk daerah tersebut. Iya, betul. Berarti salah satunya mengangkat kedua nama, baik nama kakak, nama organisasi, sama nama sponsor juga. Nama sponsor. Iya, mantap. Pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin selanjutnya. Katanya. Iya. Baik. Untuk kita, orang-orang yang memang aktif banget di organisasi, paling sulit itu satu, mengatur waktu. Coba dong kasih tips and triknya buat teman-teman. Kalau biasanya sih aku cara ngatur waktu ya, semua kegiatan dari sehari-hari itu dicatat di HP kan. Kalau di kertas sudah nggak pakai lagi sebenarnya sekarang ya. Di papan tulis dicatat nggak? Papan tulis kadang-kadang. Jadi dicatat di HP, kegiatan satu hari itu apa. Aku bahkan untuk kegiatan bulan depan udah ada. Udah ada jadwal bulan depan, bulan ini udah penuh kayak gitu kan. Jadi semua dicatat. Kemudian kalau misalnya kegiatan yang misalnya untuk pribadi gitu kan yang gak ada remindernya gitu nah itu dibikin alarmnya gitu karena aku orangnya pelupa gitu kan nah tapi kalau misalnya kayak misalnya ada seminar atau live gitu kan aku biasanya di LO nya aku minta tolong reminder saya hamin 1 hari ya kayak gitu biasanya kayak gitu nah kalau di reminder kayak gitu dicatat pokoknya intinya cara kita men-schedule waktu atau mengatur waktu intinya catat semua kegiatan dalam 1 hari atau beberapa hari atau 1 bulan penuh itu dicatat di HP. Kemudian kegiatan yang udah dijalankan di checklist. Jadi kita tahu nih, oh ini gimana. Kemudian setiap malam biasanya itu dicek lagi jadwal buat besok, kemudian jadwal hari ini. Sebelum tidur ya? Iya sebelum tidur hari ini dari bangun pagi tuh ngapain aja, kemudian kegiatan ngapain aja itu diingat-ingat kembali, di review gitu kan. Kemudian apakah ada kegiatan yang nggak bermanfaat yang kita lakuin gitu. Contoh misalnya stalking orang kayak gitu kan nggak bermanfaat ya.
benar gitu. harus Terus dikurang-kurangin kayak kak. iya, boleh sih, boleh, tapi jangan Boleh. berlebihan. Misalnya stalking orang sampai 5 jam, wah nggak mungkin juga kali ya, gitu kan. Betul. Misalnya stalking orang boleh misalnya setengah jam, kayak gitu. Hmm. Karena penting juga sih, misalnya stalking, apa namanya, yang kayak mentor, apa namanya, pebisnis-pebisnis hebat, miliar, Hmm. kayak gitu. Nah, itu mungkin bermanfaat. Tapi kalau Ah, misalnya stalking orang, misalnya stalking mantan, nggak mungkin juga kali ya, itu nggak waduh, bermanfaat kali ya. nanti dilabrak sama pacar yang baru. Iya, kayak gitu sih, kurang lebih. Gitu. Iya. Udah banyak banget nih ngobrol sama kakak. Terakhir nih kak, pesannya buat anak-anak muda yang wajib banget harus cintai kegiatan sosial. Pesannya dong. Buat pesan ya, pesan buat anak-anak muda. Mm-mm. Sebenarnya kalau teman-teman mau coba di kegiatan sosial, kembali ke hati dulu sebenarnya. Kalau Mm-mm. misalnya hatinya memang benar-benar niat untuk kegiatan sosial, pasti Mm-mm. segalanya akan dimudahkan oleh Allah, segalanya akan Amin. dimudahkan oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya niatnya udah beda gitu kan, hanya untuk eksis, Maaf kak. niatnya cuma eksis aja gitu kan, nggak ada maksudnya nggak ada mau memberikan manfaat. Nah, lebih baik coba cari kegiatan lain yang bisa eksis. Contohnya banyak kan kegiatan lain yang bisa untuk lebih eksis lagi selain Mm-mm. pengabdian atau selain Mm-mm. kegiatan Mm-mm. sosial gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, jangan lupakan juga untuk diri sendiri. Contoh Mm-mm. misalnya, kalaupun mau kegiatan sosial gitu kan, Mm-mm. tapi jangan lupakan juga misalnya untuk mahasiswa jangan lupakan Mm-mm. juga kalau punya tanggung jawab di Tanggung akademik, jawab. ya Mm. kan, tanggung jawab di akademik karena kan itu adalah salah satu ibaratnya harapan orang tua gitu kan, anaknya Betul. tuh pengen lulus, pengen Mm-mm. ya mendapatkan yang terbaik lah kayak gitu. Jadi Mm-mm. supaya tidak mengecewakan orang tua. Kemudian buat Mm-mm. yang misalnya pemuda yang udah lulus gitu kan, yang Mm-mm. memang kegiatannya apa namanya udah bekerja atau lagi lain sebagainya, ya Mm-mm. kalau masih banyak cara untuk ikut kegiatan sosial Mm-mm. sambil bekerja. Jadi jangan menjadikan sosial itu beban untuk ya kehidupan diri sendiri buat masa depan kayak gitu sih. Ih. Dan tetap semangat. Oke. Yaps. Tetap semangat intinya. Nah, satu kata buat Mm-mm. Indonesia kak. Terakhir. Satu kata buat Indonesia. Iya dong. Semangat. Semangat. Oke. Iya, karena aku ngeliat Indonesia semakin lama kayaknya semakin bagus banget. Aku ngeliat di Instagram Ah, banyak tuh kayak yang udah prestasinya ah, meningkat ah, gitu ah. kan di internasional dan Mm-mm. sebagai lainnya. Terus aku ngeliat semakin banyak kayak pemuda-pemuda yang Mm-mm. semakin wow banget gitu. Mm-mm. Yang penting intinya adalah Ah, semangat. Jangan berarti sampai turun kita semangatnya. juga nggak boleh ketertinggalan ya kak. Iya dong, harus. Iya, harus nggak boleh ketinggalan zaman. Terima kasih kak Konita. Terima Terima kasih kasih. sudah menemani malamnya di malam minggu. Cia. Sip. Buat teman-teman, terima kasih banyak. Dadah kakak. Terima kasih. Oke, Kak Rika, selamat Dadah. malam. Dadah. Malam.